sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Citra Rutmawi Purba SPD, peserta Latsar 2022 Angkatan 19 Kelompok 3 dari instansi pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan ini, saya akan membedah materi harmonis yang diampu oleh Ibu Yamnur Mahalia SSTM KES yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Baik, yang pertama kita akan membahas apa itu harmonis. Harmonis adalah kerjasama antara berbagai faktor dengan sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut dapat menghasilkan suatu kesatuan yang luhur. Selanjutnya, kita akan membahas kode etik harmonis. Yang pertama adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Mengapa suasana harmonis itu penting? Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Nah, selanjutnya, bagaimana membangun budaya tempat kerja yang nyaman dan berenergi positif? Yang pertama adalah membuat tempat kerja yang berenergi. Yang kedua, memberikan keleluasaan untuk belajar dan memberikan kontribusi. Yang ketiga adalah berbagi kebahagiaan bersama seluruh anggota organisasi. Peran ASN harmonis. Yang pertama adalah bersikap netral. Apa itu bersikap netral? Bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Yang kedua adalah teladan. Teladan adalah sesuatu yang patut ditiru dan baik untuk dicontoh. Selanjutnya adalah mengayomi. Mengayomi, yang dimaksud dengan mengayomi adalah sebuah tindakan yang dilakukan secara baik kepada seseorang atau orang lain atau suatu kelompok dengan tujuan melindungi, melayani, dan mendampingi serta memberikan arahan untuk menuju hidup yang lebih baik. Yang keempat adalah tolong-menolong. Tolong-menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan kesulitan yang dihadapi orang lain. Yang terakhir adalah toleran. Toleran sering kita artikan menghargai dan menghormati perbedaan antara sesama manusia. Selanjutnya, kita akan membahas standar perilaku pegawai ASN. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Baik, kita lanjutkan dengan kata kunci harmonis. Apa saja kata kunci harmonis? Yang pertama adalah peduli. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan, atau kondisi yang terjadi di sekitar kita. Yang kedua, perbedaan. Perbedaan adalah suatu proses yang menunjukkan bahwa setiap benda memiliki sifat yang tidak sama dengan benda yang lainnya. Yang ketiga adalah selaras. Selaras adalah suatu hubungan baik yang dapat menciptakan ketentraman antar semua unsur akan menghasilkan keutuhan. Berikut adalah implementasi core value harmonis di unit kerja saya, yaitu di SD Negeri 1025 Anam Nagur. Yang pertama, menjalin hubungan baik dengan atasan dan rekan kerja di sekolah dengan saling menghargai perbedaan dan menumbuhkan sikap toleransi. Yang kedua adalah menjaga hubungan baik dengan siswa tanpa melihat latar belakang dari siswa. Dan yang ketiga adalah saling tolong-menolong dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Demikianlah yang dapat saya jelaskan dari modul harmonis. Sekian dan terima kasih. Berikut adalah video penerapan core value ASN harmonis yang saya lakukan di instansi saya bekerja, yaitu di SD Negeri 1025 Anam Nagur. Selamat menyaksikan.
Bu, untuk pengisian daftar nilai ini gimana ya? Saya udah koreksi, tapi belum saya masukkan ke dalam sini. Oh, ini daftar nilai ujian sekolah. Ini per mata pelajaran ya Bu ya? Ini untuk mata pelajaran. Di sini ada format KD. KD. Iya, Ibu udah buat nilainya per KD? Belum? Belum. Tapi sudah koreksi? Sudah saya koreksi. Nah, jadi begini Bu, di sini kan di soal kita sudah ditentukan dia KD-nya apa, ya kan? Dari tema berapa, subtema berapa. Nah, ini sesudah Ibu koreksi seperti ini, baru Ibu buat jumlahnya, baru nilainya seperti ini Bu, pilihan ganda tambahkan dengan isian, baru per jumlah soal. Nanti nilainya ke ini Ayu Andira, Ibu pindahkan ke sini per KD-nya. Contoh KD ini nilainya berapa, KD ini nilainya berapa. Dan seperti ini Bu Amel, kalau saya itu sih memeriksanya Bu, ya memang saya perhatikan satu-satu, karena takutnya gini Bu, yang siswanya pintar bisa jadi juara 3, sementara dia paling pintar di kelas. Jadi kita itu ya kalau mau contoh kayak punya saya ya Bu ya, seperti itu, habis saya koreksi, baru saya masukkan per KD, nanti baru ditotalkan seluruhnya, itulah nilai akhirnya Bu. Seperti itu aja kita buat Bu, biar seragam penilaiannya ya Bu ya. Habis kalau saran saya sih Bu Amel, habis ini diisi, baru ke aplikasi raport. Iya, biar nggak bolak-balik, seperti itu Bu. Paham ya kan Bu? Ya. Iya. Bisa Bu. Iya Bu.